Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah pada hari yang berbahagia ini kita dapat berjumpa kembali. Yang kami hormati Bapak Ibu para peserta penonton YouTube channel kami, Kambing Indonesia. Hari ini kita akan membahas tentang tanaman hijauan pakanan ternak. Yang pada hari ini kita angkat tentang tanaman Stenotaphrums secundatum. Jadi tanaman ini dia sangat toleran terhadap naungan. Selain toleran terhadap naungan, Stenotaphrums ini juga memiliki produksi yang sangat tinggi. Di samping itu juga sangat disukai oleh ternak, terutama ternak kambing, dan kemudian mudah dipelihara atau perawatannya sangat mudah. Ini seperti contoh yang kita lihat, ini kebetulan diintegrasikan dengan perkebunan rambutan. Jadi dia bisa tahan terhadap naungan sampai dengan 70%. Selain produksi biomasanya yang tinggi, dia juga memiliki kemampuan produksi kandungan proteinnya juga sangat tinggi, yaitu mencapai 14%. Jarang kita mendapatkan rumput di Indonesia yang produksi yang kandungan proteinnya sampai dengan 14%. Dari hijauan Stenotaphrums ini bisa mencapai 14%. Di samping itu dia juga tingkat pencernaan protein atau nutrisinya juga tinggi, dan ini kemungkinan besar juga lignifikasinya rendah atau kandungan ligninnya rendah. Kita perhatikan. Jadi ini sangat cocok kita kembangkan di perkebunan kelapa sawit yang ada di Indonesia. Rumput ini diperoleh dari hasil seleksi dari rumput alam sebelumnya, sehingga yang rumput-rumput yang telah terseleksi ini kemampuan produksinya sangat tinggi. Kalau kita bandingkan dengan rumput Stenotaphrums sebelum diseleksi, yaitu kemampuan produksinya mencapai dengan 72 ton per hektar per tahun. Tapi rumput yang telah diseleksi ini mampu mencapai 153 ton per hektar per tahun. Jadi ini satu surplus bagi dunia peternakan, di mana lahan sudah tergerus oleh perkebunan kelapa sawit. Nah, ternyata kita dapat solusi sekarang. Stenotaphrums ini cocok dikembangkan. Bukan hanya kelapa sawit, kelapa rambutan, durian, dan sebagainya. Dia juga bisa menjadi sebagai penutup tanah pada daerah tertentu. Nanti mungkin di bawah-bawah pohon ini, katakanlah pohon kelapa sawit ini, mungkin perlu kita bersihkan supaya tidak terjadi perebutan unsur hara. Tapi untuk tanaman rambutan ini sangat bagus, buahnya bagus, hijauannya juga bagus. Ini kondisi yang dekatnya. Nah, sekarang menjadi pertanyaan, di mana bisa memperoleh bibitnya? Bibitnya ini mudah dapat diperoleh, ada di Loka Pengujian Standar Instrumen Ruminansia Kecil. Lokasinya di Sumatera Utara, di daerah Deli Serdang. Tapi bagi Bapak Ibu yang ada di Riau juga, nanti kita punya kontak yang bisa kita bantu untuk menghubungkan kalau berminat dengan bibit rumput ini. Kemudian di daerah Padang juga kita punya kontak petani binaan kita. Di Aceh juga kita punya bibit yang sudah dikembangkan di sana. Apalagi keunggulan rumput Stenotaphrums ini, sebagaimana kita ketahui bahwa di Indonesia kan sinar mataharinya itu ada sepanjang tahun, sepanjang hari, selama 8 sampai dengan 12 jam. Dan apa yang terjadi, rumput-rumput kita itu banyak terbentuk lignifikasi, sehingga memang nilai proteinnya kadang masih tinggi, ada yang sampai mencapai 12%. Tapi kencernaannya rendah karena terjadi lignifikasi. Ternak ternak ruminansia kita tidak dapat memecahkan lignin untuk memperoleh proteinnya. Jadi dengan rumput yang dinaungi ini, lignifikasinya rendah karena memang
paparan sinar mataharinya sudah jadi sangat rendah. Ini kalau kita perhatikan tingkat penyinarannya sekitar 60 sampai dengan 70%. Rumput ini tumbuh dia pada naungan yang sangat bagus, yaitu 60 sampai dengan 75%. Kalau naungannya tinggi, produksinya akan rendah, lignifikasinya akan tinggi. Jadi itu kira-kira gambarannya. Jadi kalau Bapak Ibu peternak kambing atau sapi Indonesia ingin memperoleh bibitnya, bagaimana cara dan mekanismenya, bisa mengajukan pertanyaan kepada kami melalui kontak diskusi atau chat di komen di video ini. Demikian untuk video pada hari ini. Nanti insya Allah kita akan lanjutkan pada kesempatan yang lain. Semoga kita sehat selalu dan peternakan kambing Indonesia makin maju. Kita akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.